hasil pra-peradilan adalah NO. Saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Megawati ke Hasto usai pra-peradilan tidak diterima, jangan khawatir. Megawati, dengarkan suara ini, saat kadermu terbukti culas, mengapa hukum kau anggap tak jelas? Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, memberikan dukungan penuh kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, setelah permohonan pra-peradilannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasto yang tengah menghadapi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara yang melibatkan mantan kader PDIP, Harun Masiku, mengaku mendapat pesan langsung dari Megawati untuk tetap tenang menghadapi proses hukum yang berjalan. Ketika hasil pra-peradilan adalah, no, saya langsung melapor kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau menyatakan memberikan semangat kepada kami semua dan mengatakan, jangan khawatir, keadilan akan selalu menemukan jalannya, ujar Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2025. Dinamika politik di balik kasus Hasto. Kasus yang menjerat Hasto Kristianto tidak hanya menjadi persoalan hukum biasa, tetapi juga dipandang oleh PDIP sebagai bagian dari dinamika politik yang tengah berkembang di Indonesia. Hasto menegaskan bahwa upaya penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi hukum dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang kuat. Dalam eksaminasi terhadap kasus ini, tidak ditemukan satupun fakta hukum yang dapat menjadi dasar bagi penetapan saya sebagai tersangka. Baik dalam kasus dugaan suap maupun obstruction of justice, tegasnya. Hasto menyoroti bahwa keputusan Hakim Tunggal Juyamto dalam sidang pra-peradilan yang berlangsung pada Kamis, 13 Februari 2025, lebih mengedepankan aspek prosedural dibandingkan substansi hukum. Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, demikian putusan Hakim Juyamto di PN Jakarta Selatan. Menurutnya, keputusan ini mencerminkan adanya upaya politisasi hukum yang diarahkan kepada dirinya dan PDIP secara keseluruhan. Hasto menyebut bahwa partai berlambang banteng itu sudah terbiasa menghadapi tekanan politik semacam ini. Jangan pernah khawatir karena kita punya napas perjuangan yang panjang. Ini yang tidak mereka lihat, katanya optimistis. Megawati, dengarkan suara ini. Namun, di tengah keyakinan Megawati terhadap kadernya, publik mempertanyakan sikapnya. Suara-suara kritis bermunculan, mempertanyakan bagaimana seorang pemimpin partai besar bisa mengabaikan dugaan kasus yang menyeret petinggi partainya sendiri. Megawati, dengarkan suara ini, saat kadermu terbukti culas, mengapa hukum kau anggap tak jelas? Masyarakat semakin terbuka terhadap transparansi hukum dan politik, dan banyak yang menilai bahwa setiap pejabat harus bertanggung jawab di depan hukum tanpa terkecuali. Sikap PDIP yang terus mempertanyakan keabsahan kasus ini justru berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia. KPK dan penegakan hukum, independensi atau politisasi? Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka telah melalui proses hukum yang sah dan berdasarkan bukti yang kuat. KPK menyatakan bahwa pihaknya bekerja secara independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik manapun. Kami memastikan bahwa setiap penanganan perkara dilakukan dengan profesional dan berlandaskan hukum yang berlaku. Tidak ada intervensi politik dalam penyelidikan maupun penyidikan kasus ini, ujar juru bicara KPK dalam pernyataan resminya. Namun, sejumlah analis politik menilai bahwa langkah hukum terhadap Hasto berpotensi menjadi bagian dari pertarungan politik yang lebih luas menjelang pemilu 2029. Beberapa pengamat menilai bahwa PDIP tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang ingin mengurangi pengaruh partai yang selama 2 dekade terakhir menjadi kekuatan utama di panggung politik nasional. Dalam sejarah politik Indonesia, selalu ada tarik-menarik kepentingan antara hukum dan politik. Kasus ini bisa menjadi ujian bagi KPK dalam menunjukkan independensinya,
sekaligus ujian bagi PDIP dalam mempertahankan soliditasnya, ujar seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia. Dampak terhadap PDIP dan perjalanan politik ke depan. Perkembangan kasus ini tentunya akan berdampak terhadap dinamika internal PDIP dan posisinya dalam lanskap politik nasional. Hasto sendiri telah menyatakan bahwa dirinya tetap fokus pada tugasnya sebagai sekjen partai dan tidak akan mundur dari tanggung jawabnya meskipun menghadapi tekanan hukum. PDIP, yang selama ini dikenal sebagai partai dengan loyalitas kader yang kuat, kemungkinan besar akan tetap solid menghadapi kasus ini. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Dalam beberapa bulan ke depan, partai ini harus memastikan bahwa kasus hukum yang menimpa salah satu pimpinannya tidak melemahkan elektabilitas partai di mata publik. Sebagai partai yang telah berkuasa selama 3 periode berturut-turut, PDIP kini dihadapkan pada tantangan besar dalam mempertahankan dominasinya. Dengan situasi politik yang terus berkembang, langkah-langkah yang diambil Megawati dan jajaran petinggi partai dalam merespons kasus ini akan menjadi kunci dalam menentukan arah politik mereka di masa depan. Kasus yang menjerat Hasto Kristianto bukan sekadar persoalan hukum biasa, tetapi juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum dan politik di Indonesia. Sementara KPK berpegang pada legalitas prosesnya, PDIP melihat adanya unsur kriminalisasi yang ditujukan untuk melemahkan partai. Dengan pesan dukungan dari Megawati Soekarno Putri, Hasto dan PDIP berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak gentar menghadapi tekanan hukum dan politik yang ada. Namun, pertanyaan besar masih menggantung, apakah keadilan benar-benar akan menemukan jalannya? Atau justru kasus ini akan menjadi presiden bagi impunitas politik di Indonesia? Publik menanti dengan kritis, karena hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Balik kuasamu yang kau genggam erat, berbicara soal keadilan yang kau rawat. Tapi saat gagamu terbukti jelas, mengapa hukum kau anggap tak jelas? Di mana suaramu saat kebenaran bicara? Apakah kau hanya diam pura-pura buta? Ketika rakyat bertanya soal kejujuran, jawabanmu hanya penuh pembelaan. Megawati, dengarkan suara ini. Kami tak bodoh, kami tak tuli, hukum bukan alat lindungi kroni. Rakyat menanti keadilan berdiri. Kau berkata partai ini rumah perjuangan, tapi saat korupsi terbuka di depan, mengapa kau biarkan dusta berlanjut? Membela yang salah, menutupi yang busuk. Peneliti katanya berpihak ke wong cilik, tapi mengapa hukum kau buat licik? Jangan bicara soal reformasi kalau penjahat justru kau proteksi. Megawati, dengarkan suara ini. Kami tak bodoh, kami tak tuli, hukum bukan alat lindungi kroni. Rakyat menanti keadilan berdiri. Megawati, dengarkan suara ini. Kami tak bodoh, kami tak tuli, hukum bukan alat lindungi kroni. Rakyat menanti keadilan berdiri. Jangan bersembunyi di balik sejarah. Jika sekarang kau tak berpihak ke rakyat, partaimu besar. Tapi jika begini, tunggu saja, rakyat akan pergi.
tuli, hukum bukan alat lindungi doni. Rakyat menanti keadilan berduni, rakyat menanti keadilan berdiri. Kau berkata partai ini rumah perjuangan, tapi saat korupsi terbuka di depan, mengapa kau biarkan dusta berlanjut, membela yang sama, menutupi yang musuh? Badikah partai ini rumah perjuangan, tapi mengapa hukum kau buat licin? Jangan bicara soal reformasi, kau penjahat justru kau proteksi. Megawati, dengarkan suara ini, kami tak bodoh, kami tak tuli, hukum bukan alat lindungi doni. Rakyat menanti keadilan berduni, rakyat menanti keadilan berdiri. Megawati katanya berpihak ke wong cilik, tapi mengapa hukum kau buat licik? Jangan bicara soal reformasi, kau penjahat justru kau proteksi. Megawati, dengarkan suara ini, kami tak bodoh, kami tak tuli, hukum bukan alat lindungi doni. Rakyat menanti keadilan berduni, rakyat menanti keadilan berdiri. Jangan bersembunyi di balik sejarah, jika sekarang kau tak berpihak ke rakyat. Partaimu besar, tapi jika begini, tunggu saja rakyat akan